hari ini kita akan mempelajari ya, materi berikutnya tentang geometri ya, ilmu ukur bidang ya, atau ilmu ukur dan ilmu ukur ruang. Jadi nanti kita bedakan menjadi dua bahasan. Yang pertama kita bahas tentang ilmu ukur bidang. Bidang itu bidang datar ya, meliputi bentuk segitiga, lingkaran ya, bentuk-bentuk yang dua dimensi. Kemudian nanti juga akan kita bahas bentuk-bentuk tiga dimensi ya, bentuk-bentuk tiga dimensi. Kalau bentuk dua dimensi nanti ya objeknya ya objek dua dimensi, ada segitiga, segi empat ya, lingkaran dan seterusnya. Kalau yang tiga dimensi nanti ada apa, kubus ya, balok, silinder ya, kemudian kerucut ya, prisma dan sebagainya. Jadi tujuan kita mempelajari atau kita belajar tentang geometri ini ada beberapa hal. Jadi nanti diharapkan bisa memahami ya, bisa memahami kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu ukur bidang ya, ilmu ukur ruang ya. Jadi bidang dan ruang, jadi dua dimensi dan tiga dimensi nah, itu ya untuk geometri. Kemudian yang berikutnya nanti diharapkan bisa menghitung keliling ya, keliling luas ya, luas permukaan, volume ya. Kalau yang keliling luas permukaan ini berkaitan dengan bangun datar maupun volume ya, untuk bangun ruang tiga dimensi ya. Jadi ada dua bahasan. Nah, kemudian bisa menerapkan konsep ilmu geometri terkait dengan bangun datar dan bangun ruang dalam kehidupan ya, kehidupan sehari-hari, khususnya berkaitan dengan teknik mesin dan seterusnya. Dasar-dasar dari geometri bidang, ya, ilmu ukur bidang itu pada dasarnya suatu bentuk geometri itu tersusun dari garis, ya, dari garis apa itu garis lengkung, garis lurus dan seterusnya. Jadi yang pertama pengertian tentang sudut datar dan garis lurus. Yang dimaksud dengan sudut datar itu adalah daerah yang dibentuk oleh perpotongan dua garis pada sebuah titik. Itu sudut datar atau perpotongan garis atau perpotongan dua garis misalkan. Ini juga menghasilkan sudut. Jadi kalau misalkan ada dua garis yang bertemu di satu titik, ini menghasilkan sudut ya, ini sudut. Atau juga dua garis yang berpotongan, misalkan gini. Nah, ini juga menghasilkan sudut-sudut. Ini sudut-sudutnya, yang juga menghasilkan sudut. Ya. Itu sudut datar yang dimaksud dengan sudut datar itu. Ya. Yang dibentuk oleh perpotongan garis, ya. Baik terjadi pada satu titik ujungnya maupun yang seperti ini, perpotongan titik itu. Nah, bisa digambarkan seperti itu. Ya. Di perpotongannya titik ini, nah ini akan menghasilkan sudut alfa misalkan, berapa derajat, nah, gitu. Jadi satuan sudut adalah derajat. Kemudian sifat-sifat dari dua garis yang berpotongan atau perpotongan garis-garis itu bisa dinyatakan. Yang pertama, jika ada dua garis yang berpotongan, jadi garis lurus ya di sini yang dimaksudkan, maka akan ada dua pasang sudut yang bertolak belakang yang besarnya sama ya. Jadi akan ada dua sudut yang bertolak belakang di mana besarnya sama sudut-sudut yang bertolak belakang tersebut ya. Nah, seperti ini misalkan ada garis
berpotongan di titik A. Di titik A. Titik A. Maka akan ada 1, 2, 3, 4 sudut yang terbentuk. Akan ada 2 pasang sudut yang bertolak belakang. Jadi yang bertolak belakang mana? Ya, kalau di sini 1 bertolak belakang dengan 3. Ya. 2 bertolak belakang dengan 4. Ya. Sehingga bisa dituliskan sudut A1 itu sama dengan sudut A3. Jadi A1 sama dengan A3. A2 sama dengan A4. Nah, gitu ya. Jadi yang bertolak belakang itu besarnya sama. Kemudian jika ada 2 garis sejajar, jadi ada 2 garis yang sejajar, seret gitu ya. 2 garis yang sejajar. Kemudian dipotong oleh 1 garis lurus, maka akan terdapat beberapa sudut yang sama. Jadi bisa digambarkan seperti itu. Jadi ada 2 garis, ini garis yang pertama, kemudian ini garis yang kedua, dipotong oleh garis lurus. Nah, ini ya, garis lurus, miring, straight. Maka akan memotong di titik A dan titik B. Memotong di titik A dan titik B. Sehingga akan terlihat seperti itu. Kalau melihat yang garis pertama, ini akan berlaku ini. Ya, akan berlaku seperti itu. Demikian juga yang ini. Ya. Jadi sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Jika ada garis lurus yang berpotongan. Kemudian bagaimana dengan sudut A2 misalkan dengan B2? Nah, itu bisa dijelaskan seperti itu. Ya. Bahwa sudut A1 itu sama dengan B1, sudut A2 sama dengan B2, sudut A3 sama dengan B3, sudut A4 sama dengan B4. Nah, ya. Sebaliknya, yang kalau dibuat yang bertolak belakang, ini ya, A4 sama dengan B2, A3 sama dengan B1. Dan juga yang ini. Nah, jadi prinsip-prinsip dari yang pertama, yang ini tetap dipenuhi. Nah, tetap dipenuhi. Itu berkaitan dengan jika ada 2 garis yang sejajar, 2 garis sejajar, dipotong oleh garis. Atau begini, boleh. Ya. Misalkan, ini A, ini B, ya. Ini C, ini D. Masing-masing yang mengikuti akidah ini ya, ini sama dengan ini ya, ini sama dengan ini, yang bertolak belakang besarnya sama, ini sama dengan ini sama dengan ini, bertolak belakang sama, gitu ya. Itu prinsip sudut yang dihasilkan dari perpotongan garis. Ya, sifat-sifatnya seperti itu. Oke, contoh ini ada gambar ya. Gambar di bawah. Nah, seperti itu. Ada gambar, ada 2 garis. Ini ada 2 garis, garis 1, garis 2 ya. Kemudian ada garis lain ini seperti itu ya. Di mana A itu membentuk sudut 100 derajat, C membentuk 124. Yang ditanyakan berapa sudut ABC ya, berapa sudut ABC. Nah, sudut ini yang ditanyakan. Ini berapa sudutnya? Ya. Tuh. Maka untuk menyelesaikan itu kita bisa menerapkan teori yang di atas tadi. Teori yang di atas tadi apa? Ya kita selesaikan. Garis 1 dan 2, jadi garis 1 dan 2 ini bisa diperpanjang dengan apa?
dengan asumsi ya ini diperpanjang. Ini ya, putus-putus ini. Ya. Jadi diperpanjang sehingga ada dua garis yang dipotong oleh satu garis lurus. Nih. Ya. Nah, kalau seperti itu ya tinggal kalau ini 124 sudut C, maka sudut E ini juga 124. 124. Sehingga kalau ini kita misalkan ada segitiga A, B, E, segitiga A, B, E, A, ini B, sorry. Ini ada segitiga A, B, E, ini saya gambarkan di sini. Maka sudut A di dalam segitiga, ini kalau ini garis lurus, ya, garis lurus itu 180 derajat. Sehingga A di dalam segitiga, itu sudutnya 180 dikurangi 100. Ya, ini 80 derajat. Nah, itu. Kalau ini 24, maka E di dalam segitiga, itu 180 dikurangi 124. Ya, 56 derajat. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada garis lurus, ini sudut keseluruhannya 180 derajat. Jadi kalau ada bentuk segitiga seperti ini, kalau satu sudutnya diketahui, maka sudut yang lain bisa dihitung. Sehingga dari sini bisa kita tentukan sudut B. Nah, sudut B berapa? Ya, sudut B kalau segitiga itu sudutnya 180 derajat kalau dijumlahkan. Ya. Sudut A ditambah sudut B, sudut E. Sehingga sudut B ya tinggal 180 ya, dikurangi 80 dikurangi 56. Berapa? 544 derajat. Gitu ya. Nah itu contoh penyelesaiannya seperti itu. Ya, contoh penyelesaiannya seperti itu. Itu salah satu contoh penyelesaian. Bisa jadi nanti ada cara lain. Ya, bisa jadi ada cara lain. Nah, ini atau ini sama apa enggak ini. Jadi AEB, AEB, AEB itu sama dengan sudut DCE. Jadi dari sini, dari atas ini, ya, dari atas, dari sini. Sudut DCB, ini segitiganya diambil segitiga yang besar. Ya. Segitiga DCB, maka DCE itu 180 dikurangi 124, sama. Ya. Sama seperti tadi. Sehingga sudutnya adalah 56. Ini tadi 56. Ya. Kemudian di titik A juga sama. BAE, ya BAE, 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 di 180 dikurangi 180 derajat. Ya. Jadi sudut ABC adalah 180 dikurangi jumlah dari dua sudut di dalam segitiga yang lain. Jadi dari hasil 44. Gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan, garis lurus itu sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga jika ada perpotongan begini, ini diketahui alfa misalkan, maka sudut yang lain ini adalah 180 dikurangi alfa. Gitu ya. Atau misalkan begini, nah, kalau ini beta, maka sudut yang ini ya 180 dikurangi beta. Gitu ya. Jadi kalau salah satu sudut sudah diketahui, maka sudut yang lain bisa dihitung dengan rumus 180 dikurangi sudut yang sudah diketahui. Itu kalau garis lurus terpotong. Ya.
Kemudian yang kedua, jumlah sudut di dalam segitiga. Dalam segitiga, itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Jadi sudut ini tambah sudut ini sama sudut ini, itu 180 derajat. Tuh. Tuh berkaitan dengan garis dan sudut. Nah, berkaitan dengan garis dan sudut. Kita lanjut ya. Berikutnya adalah bangun segitiga. Bangun segitiga. Bangun segitiga adalah bangun yang terbentuk dari 3 garis yang saling berpotongan. 3 garis yang saling berpotongan. Bentuknya bisa macam-macam. Segitiga ada segitiga seperti itu, kemudian segitiga siku-siku, bisa segitiga tumpul ya. Segitiga tumpul ya kalau salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat ya. Bentuknya bisa macam-macam segitiga tergantung panjang garis yang membentuk segitiga itu. Tergantung panjang garis yang membentuk segitiga. Nah, di situ ada segitiga ABC. Seperti itu misalkan. Maka segitiga tersebut akan memiliki sifat bahwa jumlah sudut di dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B tambah sudut C itu 180 derajat ya. Jadi jumlah sudut di dalam segitiga itu 180 derajat. Kemudian luas segitiga itu secara umum dinyatakan dalam rumus setengah alas kali tinggi ya, setengah alas kali tinggi. Meskipun sebelumnya di pelajaran trigonometri ya, pelajaran trigonometri untuk menghitung luas itu, untuk menghitung luas segitiga ada beberapa rumus yang bisa digunakan. Silakan nanti dipelajari lagi, dilihat lagi untuk menghitung luas di dalam luas segitiga menurut ilmu trigonometri. Kalau ini berdasarkan rumus geometri, luas itu setengah alas kali tinggi. Alasnya, alas itu apa alas itu? Alas itu ya semua sisi segitiga ini bisa menjadi alas. Semua sisi ini bisa menjadi alas. Bisa menjadi alas. Kemudian tinggi, yang dimaksud dengan tinggi segitiga atau garis tinggi, itu garis yang ditarik dari salah satu sudut ke arah sisi di depan sudut, dari salah satu sudut ke arah sisi di depan sudut, dan memotong sisi tersebut tegak lurus. Itu tinggi. Jadi kalau misalkan dari C ini kita tarik garis, di depan sisi sudut C, itu memotong tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Nah, ini adalah tinggi. Nah, tinggi. Jadi kalau misalkan ada 3 sudut, berarti segitiga ini juga memiliki 3 tinggi. Ada 3 alas, berarti ada juga 3 tinggi. Nah, gitu. Jadi satu segitiga itu memiliki 3 alas. Alas dan tinggi ini berarti segitiga itu memiliki 3 alas dan 3 tinggi. Ya, karena memiliki 3 sudut. Nah, salah satunya nih tinggi. Salah satunya adalah tinggi yang ditarik dari sudut C. Salah satunya. Ya, kalau tingginya melalui sudut C berarti alasnya adalah AB. Alasnya adalah AB. Ini adalah alasnya. Kalau tingginya ini dari C. Ya. Itu pengertian alas dan tinggi.
Kemudian dua segitiga dikatakan sebangun bila semua sudut yang seletak itu besarnya sama. Sebangun ya, sama. Bangunnya bentuknya sama. Jadi sudut-sudutnya sama. Itu sifat-sifat dari segitiga secara umum ya, yang perlu diketahui. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, ini tinggi atau tepatnya garis tinggi dari suatu segitiga. Garis tinggi dari suatu segitiga, tadi sudah disinggung sedikit, seperti itu, adalah garis yang melalui titik sudut suatu segitiga dan memotong tegak lurus sisi di depannya atau perpanjangannya. Karena kasus-kasus untuk segitiga tumpul itu tingginya bisa jadi atau kemungkinan besar atau selalu ada di luar segitiga. Nah, itu maksudnya apa ya? Kalau di sudutnya sudut lancip seperti ini, nah ini ada di dalam. Ya. Ya. Tapi kalau sudutnya sudut tumpul, maka kemungkinan besar akan berada di luar. Contoh, misalkan ini saya gambarkan ada ini ya, ada A, B, C. Maka jika kita ingin menentukan tinggi yang ditarik dari sudut C, ya, yang ditarik dari sudut C ini sisi di depannya apa? Sisi di depan sudut C adalah AB. Ya, AB. Ini sisi di depan sudut C. Harus ditarik memotong tegak lurus. Maka ini harus diperpanjang. Sehingga ini adalah tinggi C. Ya. Tinggi untuk sudut C dengan alasnya A, B. Gitu ya. Jadi perpanjangannya. Kalau melalui sudut B, ya ditarik garis sana, ini tegak lurus, ya enggak di luar, enggak perlu perpanjangan. Tapi kalau melalui sudut A, ini akan perlu perpanjangan. Nah, gitu. Jadi yang BC harus diperpanjang sehingga diperoleh tinggi melalui sudut A. Gitu ya. Nah, itu pengertian dari perpanjangan. Pengertian dari perpanjangannya seperti itu. Jadi dari segitiga mula-mula yang sisi-sisinya seperti itu, kemudian diperpanjang sebagai garis bantu ya, sebagai garis bantu untuk menentukan atau untuk melihat tinggi segitiga. Itu garis tinggi. Kemudian rumusnya bagaimana? Rumusnya karena ada 3 sudut, ya rumusnya juga ada 3. Ya. Rumusnya ada 3. Ada 3. Ya. Tinggal memasukkan saja. TA ini adalah tinggi melalui sudut A. TB tinggi melalui sudut B. TC tinggi melalui sudut C. Sama dengan masing-masing 2/A, itu kalau TA, akar S kali S min A, kali S min B, kali S min C. Nah, kemudian S-nya apa? S-nya adalah itu A plus B plus C dibagi 2. ABC ini apa? ABC ini ya kalau ini A, ini
C, ini B. Ya. Materi trigonometri yang lalu itu. Ya. S sama dengan A plus B plus C dibagi 2. Ya. Nih. Jadi rumusnya ada 3 untuk menentukan tinggi suatu segitiga. Karena sudutnya ada 3. Sisinya ada 3. Nah, kemudian ini hanya sekedar perbandingan. Bahwa perbandingan garis tinggi dari suatu segitiga itu sama dengan 1/A dibanding 1/B dibanding 1/C. Ya. 1/A dibanding 1/B dibanding 1/C akan sama dengan tinggi melalui A dibanding tinggi melalui B dibanding tinggi melalui C. Jadi kalau misalkan diambil 2 saja, ya PA dibanding PB, PA dibanding PB ya sama dengan 1/A dibanding 1/B. Ya. Dibagi TA dibagi TB sama dengan 1/A dibagi 1/B. Bisa juga TB dibagi TC tinggal mengikuti ada B dibagi 1/C gitu ya. Ini dibagi, ini notasi dibagi. Boleh juga ditulis TB dibagi TC sama dengan 1/B dibagi 1/C, itu juga boleh. Sama dengan perbandingan itu sama seperti pembagian, menyelesaikan ya dibagi. Nah, itu rumus untuk garis tinggi. Garis tinggi. Itu rumus yang pertama. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, segitiga itu juga memiliki garis berat. Suatu segitiga juga memiliki garis berat. Bisa digambarkan seperti itu. Notasinya adalah Z, garis berat. Yang dimaksud dengan garis berat adalah garis yang ditarik melalui sudut suatu segitiga. Garis yang ditarik melalui sudut suatu segitiga memotong menjadi 2 bagian yang sama sisi di depannya. Jadi memotong menjadi 2 bagian yang sama sisi di depannya. Jadi kalau misalkan ditarik dari A, itu yang memotong sisi di depannya, sisi di depannya, memotong di titik D. Maka 2 bagian ini sama panjangnya, ya. BD itu sama dengan CD. BD sama dengan CD. Kemudian yang ini ya AF sama dengan BF. Ya. Kemudian yang ini AE sama dengan CE. Nah, itu. Jadi yang dimaksud dengan garis tinggi adalah garis yang ditarik melalui salah satu sudut segitiga memotong menjadi 2 bagian yang sama sisi di depannya. Jadi kalau misalkan bisa gambarkan segitiga sembarang gitu ya. Nah, jadi ini akan memotong sisi di depannya. A, B, C. Kalau ini misalkan 10 dipotong seret jadi 2 bagian yang sama. Jadi ini 5, ini juga 5, misalkan ini D. Jadi menjadi 2 bagian yang sama. Ini namanya adalah garis berat.
garis berat. Ini adalah garis berat Z. ZB, garis berat yang ditarik melalui sudut B. ZB. ZB itu yang ditarik melalui sudut B. Kalau dari sudut C ya ZC. Kalau dari sudut A ya ZA. Gitu ya. Jelas memotong menjadi dua bagian yang sama sisi di depannya. Kemudian panjang garis berat, rumusnya itu. Panjang garis berat, rumusnya itu. Z, ZA, ZB, ZC. Setengah kali akar 2B kuadrat plus 2C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jika mau menghitung ZA. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Hitung garis berat. Ya. Hitung garis berat. Ya. Nah, perpotongan 3 garis berat itu akan menghasilkan titik berat. Jadi perpotongan 3 garis berat itu akan menghasilkan titik berat. Titiknya di mana ya? Titik perpotongan ini. Ya. Tengah. Tuh, garis berat. Baik, kita lanjutkan perbandingan perpotongan garis berat itu seperti itu. 2 dibanding 1. 2 dibanding 1. Berlaku untuk semuanya. Ya, untuk semuanya. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah garis bagi. Ya, garis bagi. Yang dimaksud dengan garis bagi itu bisa digambarkan seperti ini. Garis bagi adalah garis yang membagi sudut suatu segitiga menjadi dua bagian yang sama. Jadi misalkan dari sudut C ini, sudut C itu dibagi menjadi dua yang sama. Jadi kalau ada sudut C, nah ya, ini dibagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, ini sama, ya, sama. Jadi misalkan kalau sudutnya 80 derajat, ya masing-masing ini 40. Itu adalah garis bagi. Ya, membagi sudut suatu segitiga menjadi dua bagian yang sama. Dan CF adalah garis bagi sudut C. CF ini adalah garis bagi sudut C. Nah, garis bagi sudut C. Sehingga akan berlaku rumus ya, AF dibanding FB di AF ya. Jadi ada dua garis, ada AF ya. Kemudian yang satunya lagi FB. Ya, AF dibanding FB itu sama dengan B dibanding A. Di B itu adalah sisi di depan sudut B, sedangkan A adalah sisi di depan sudut A. B itu A. Jadi AF dibagi FB itu sama dengan B dibagi A. Jadi AF dibagi B sama dengan AF dibagi FB sama dengan B dibagi A.
AF dibagi FB sama dengan B dibagi A. Ya, gitu ya. Tuh. Sehingga AF itu C1, ini C1, ini dituliskan sebagai C1, kemudian yang sebelah kanan C2, itu mengikuti rumus ini. AF sama dengan C1 itu sama dengan B kali C, B kali C itu sama dengan AB. Ini bisa dituliskan juga, kalau C itu AF, C itu, B ya. B itu adalah AC, ini kalau dituliskan berdasarkan sisi ya, AC kali AB dibagi A itu BC ditambah B. B itu adalah AC. Ini AF. Ya. AF itu sama dengan AC dikali AB dibagi BC plus AC. BC plus AC. Kemudian yang FB rumusnya ini. Kalau dijabarkan sesuai dengan sisi-sisi segitiga, tidak pakai A, B, C kecil, ya FB itu sama dengan A kecil, itu BC, kali C, itu AB, dibagi A plus B. BC plus AC. Gitu ya. Nah, rumus-rumus itu nanti akan digunakan, harus dipahami ya, harus dipahami ya, karena nanti akan sering digunakan. Tuh. Nah, ini juga berlaku untuk sisi-sisi yang lain ya, berlaku juga untuk sisi-sisi yang lain. Misalkan BD itu sama dengan apa? Misalkan BD itu sama dengan apa? Panjangnya BD sama dengan apa? AB kali BC dibagi apa? AB dulu ya, biar sama. AB dikali AC ya, jadi AB dikali BC dibagi dua sisi yang lain ya, AC plus AB, AC plus AB ya, gitu. Kemudian DC apa? DC sama dengan AC kali BC dibagi AC plus AB. Gitu ya. Jadi formatnya sama. Format itu apa ya? Ya tinggal mengamati aja. Ya tinggal mengamati aja. Ini ya. Ini sama dengan ini dikali itu dibagi ini plus itu. Gitu ya. Itu kalau yang sini, yang CD apa? Ya ini dikali itu dibagi ini plus AB plus
AC. Silakan nanti dipelajari. Itu garis bagi. Nah, kemudian menghitung panjang garis bagi bagaimana? Nah, menghitung panjang garis bagi, ini rumusnya. Jadi kita harus mengetahui A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ya. A1, A2 itu ya ini tadi, ini bisa jadi A1, bisa jadi A2. Silakan pilih. Kalau ini tadi sudah C1, C2. Ya. Tinggal B1, B2 yang belum. Nanti silakan Anda coba menghitung. Ya. Rumusnya bagaimana? Yang B1 dan B2. Itu garis bagi. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Itu garis bagi. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh. Ada suatu segitiga ABC, luasnya 20 cm persegi. Ya. AB dibagi AC sama dengan 3 bagi 5. Ini tadi sudah. Ya. AB dibagi AC 3 bagi 5. Hitung luas segitiga ABD jika AD membagi sudut A menjadi 2 bagian yang sama. Jadi, kalau sudut dibagi menjadi bagian yang sama itu garis bagi. Berarti kita fokus ke rumus-rumus garis bagi. Memotong BC di D seperti gambar. Nah, seperti itu. Ya. Nih. Nah. Jadi yang ditanyakan adalah luas segitiga ini. Luas segitiga ABD berapa? Luas segitiga ABD berapa jika luas segitiga ABC keseluruhan itu adalah 20 cm persegi, sedangkan AB dibagi AC, nah AB dibagi AC itu 3 bagi 5. Ya, 3 bagi 5 itu gambarnya kurang benar itu gambarnya. Ya. AB lebih pendek dari AC. Tidak apa-apa. Jadi langkah pertama yang kita lakukan, karena di sini sudah ada luas segitiga ABC, maka luas segitiga ABC itu sama dengan setengah BC kali T. Setengah BC kali T. Ini kalau kita misalkan alasnya BC, tingginya T. Jadi T di sini bukan garis bagi, tapi garis tinggi. Jadi kalau misalkan digambarkan ya inilah kira-kira set, ya, set, ya, A, B, C ini garis bagi. Nah, garis tinggi ya tegak lurus. Alasnya BC. Nah, itu. Sedangkan segitiga ABD luasnya adalah setengah BD kali T. Jadi kalau ada segitiga berikutnya, ini ada ini A, B, D. Karena ini sebagai alas, maka untuk menentukan tingginya ya ini diperpanjang ya. Sehingga tingginya tetap tegak lurus. Memotong tegak lurus. Nah, ini sama. Ini sama. Ini juga T melalui A. Jadi tingginya sama. Karena ditarik dari garis dari sudut yang sama. Ditarik dari sudut yang sama. Jadi T-nya ini sama ini. Ya. Luas ABD sama dengan setengah BD kali T. AD garis bagi. Maka tadi ini berlaku
BD dibagi DC sama dengan AB dibagi AC sama dengan 3:5. Ya. Bagaimana menentukan BD? Menentukan BD ya digunakan rumus tadi. BD ya. BD apa tadi rumusnya kalau menentukan BD? BD ya AB kali BC dibagi A C plus A B. Jadi BD itu rumusnya sama dengan itu tadi. Dilihat ya, dilihat. BD itu sama dengan AB kali ya. BD ini sama dengan AB ya, kali BC dibagi AB plus AC. Di rumus yang sebelumnya ya, di rumus yang sebelumnya. BD karena kita ingin menghitung BD ya. Menghitung luas segitiga ABD. Kalau AB sama dengan 3, kemudian AC 5, ini mengikuti ya. AB 3, AC 5. Nah, maka akan diperoleh seperti itu. BD itu sama dengan 3/5 DC ya. Atau BD sama dengan 3/8 BC. Gitu ya. AB-nya 3, AC-nya tadi diketahui ya. Perbandingannya sehingga diperoleh luas segitiga ABD itu menjadi seperti itu ya. Tuh. Yang penjumlahan tadi BD sama dengan AB kali BC dibagi AC plus AB. Iya kan? Nah, gitu ya. Jadi dia yang 8 ini diperoleh dari penjumlahan tadi. Rumus itu tadi. Ya. Nanti Anda lihat. Ya. Nah, sehingga kalau dimasukkan ini BD ya, ke sini akan diperoleh itu setengah kali 3/8 BC kali T. Ya. Nah, dari sini setengah BC kali T itu adalah luas segitiga ABC sama dengan 20 cm persegi tadi di soal. Ya. Sehingga kalau dimasukkan menjadi 3/8 kali 20 berapa? 7,5. Jadi luas segitiga ABD adalah 7,5 cm persegi. Jadi kalau tadi digambarkan, ini ada segitiga begini, ya, thread, ini ada garis bagi, sudutnya sama, memotong di D, ini ada A, B, C, ya, ini 3, ini 5, kan gitu. Ini garis bagi, maka luas segitiga ini adalah 7,5. Ini gambarnya harus benar ini. Perbandingan. Ini 3, ini 5, ini kalau bisa yang benar gambarnya biar. Jadi 8 ini diperoleh dari mana? Tadi ada yang tanya. Ya ini, AC plus AB. Ya. Jadi BD sama dengan, tadi kan sudah ya. BD itu sama dengan
AB kali BC dibagi AB plus AC. Dimasukkan aja ini, akan diperoleh ini. Ya. Gitu. Ya. Dipahami lagi nanti, dibaca lagi lah. Dibaca lagi. Ya. Itu contoh soal yang berkaitan dengan garis bagi. Untuk yang garis tinggi dan garis berat sama saja contohnya ya. Seperti itu rumus-rumusnya, yang penting dipahami. Ya. Tuh. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini ada latihan soal, silahkan diselesaikan.